Selamat siang Bapak Ibu Guru Penguji, teman-teman dan juga para hadirin sekalian. Selamat datang di kelompok RP Sosial Humaniora 12, di mana pada siang hari ini kami akan mempresentasikan mengenai topik yang akan kami teliti atau yang sudah kami teliti ya sebenarnya. Nah, di sini sendiri kami terdiri dari 3 anggota kelompok ya. Di sini. Oke, baik. Untuk anggota kelompok dari Sosial Humaniora 12 sendiri ada saya, Christian Devoni Dayat, dari kelas 92 absen 5. Ada saya Darren Sulaiman dari kelas 92 absen 9. Dan saya Marcel Anjos Cewan kelas 92 absen 21. Baik, untuk para hadirin sekalian bisa melihat di foto-fotonya juga sudah ada terpampang wajah kita masing-masing. Bagian paling tengah ada saya, lalu di atas ada Darren dan juga ada Marcel di bagian paling bawah. Baik. Untuk judul dari research paper kami sendiri yaitu adalah Koordinasi Presidium Legioner dalam Keberhasilan Kegiatan Ignatian Brotherhood tahun ajaran 2022-2023. Nah, untuk tema pembahasan sendiri di sini itu kami akan meneliti mengenai koordinasi Presidium Legioner. Jadi bagaimana koordinasi Presidium Legioner sehingga kegiatan Ignatian Brotherhood bisa berjalan dengan lancar dan bisa disebut juga dengan berhasil. Oke. Untuk daftar isi dari presentasi yang akan kami sampaikan pada hari ini akan ada pendahuluan, di mana akan ada isinya ada tujuan, latar belakang, dan lain-lain. Kemudian akan ada metode penelitian, metode yang kita gunakan untuk pengumpulan data. Lalu akan ada hasil dan pembahasan, di mana hasil dari metode penelitian yang telah kita lakukan yaitu wawancara akan ada di sini. Kemudian penutupan yaitu kesimpulan dan juga akan ada saran dan kritik dari para narasumber kami yang kami wawancarai. Untuk memulai presentasi pada siang hari ini akan dimulai dengan pendahuluan yang akan dipresentasikan oleh Marcel. Baik, saya persilahkan Marcel untuk melakukan presentasi. Baik, terima kasih Devon atas waktunya. Sekarang saya akan menjelaskan 3 macam dari pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua tujuan dan manfaat, yang ketiga rumusan masalah. Oke, kami memiliki 3 definisi sebelum kami akan memulai latar belakangnya. Yang pertama, apa itu OSIS dan Presidium Legioner? OSIS sendiri memiliki kepanjangan dari organisasi siswa intrasekolah atau juga yang seperti yang ditulis disebut dengan OSIS. OSIS sendiri sesuai namanya berarti OSIS adalah sebuah organisasi yang beranggotakan siswa atau siswi di tingkat SMP dan SMA. Sesuai yang sudah ada di layar, ada kata-kata Presidium Legioner. Presidium Legioner merupakan sebutan OSIS di Kolose Canisius. Atau juga biasa disingkat dengan PRILEG. Yang kedua, apa itu Ignatian Brotherhood? Ignatian Brotherhood merupakan kegiatan lanjutan setelah melewati kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kegiatan Ignatian Brotherhood secara rutin akan diselenggarakan setiap tahunnya dan dikoordinir oleh Presidium Legioner. Yang berikutnya, apa itu Kanisian? Kanisian adalah sebutan bagi individu yang berjiwa semangat dalam menghidupi nilai 4C 1L dan berhasil lolos serta masuk ke dalam lingkungan Kolose Canisius. Dari tiga definisi tersebut, melalui research paper ini, penulis ingin mengetahui sejauh mana berjalannya koordinasi antar Presidium Legioner yang diurus oleh Canisian kelas 8 dan kelas 9 tahun ajaran 2022-2023. Di sini kami memiliki 1 tujuan dan juga 5 manfaat. Dari penelitian kami, ini bertujuan untuk mengetahui koordinasi Presidium Legioner dalam keberhasilan kegiatan Ignatian Brotherhood tahun ajaran 2022-2023. Kami memiliki 5 manfaat dari penelitian ini. Yang pertama, kami ingin memberikan wawasan baik bagi pembaca. Yang kedua, kami ingin pembaca mengetahui koordinasi Presidium Legioner dalam kegiatan Ignatian Brotherhood. Yang ketiga, kami ingin pembaca mengetahui kesalahan dan kekurangan dari Presidium Legioner.
Dan yang keempat, kami ingin memiliki wawasan tambahan untuk mengetahui budaya dari Kolonel Canisius, yaitu kegiatan Ignatian Brotherhood. Yang kelima, kami ingin pihak Presidium Legioner dapat melakukan evaluasi dengan lebih mendalam untuk kegiatan Ignatian Brotherhood yang lebih baik di tahun ke depannya. Yang ketiga yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah terbagi menjadi dua macam, yaitu yang sudah para audiens lihat di sebelah kiri ada gambar bagan kerangka berpikir penelitian yang dimulai dari lingkungan Presidium Legioner di kegiatan Ignatian Brotherhood diturunkan yaitu metode penelitian mewawancarai narasumber yang menguasai penelitian. Diturunkan lagi menjadi data yaitu koordinasi antar Presidium Legioner. Dari data tersebut kami memiliki 3 indikator yaitu maksimal, kurang maksimal, dan tidak maksimal. Dari gambar bagan kerangka berpikir penelitian tersebut, kami memiliki beberapa pertanyaan utama. Yang pertama, apakah koordinasi antar anggota Presidium Legioner sudah maksimal, kurang maksimal, atau tidak maksimal? Pertanyaan yang kedua, apakah masih ada Presidium Legioner yang tidak bekerja dengan maksimal sehingga mempengaruhi koordinasinya antar pihak Presidium Legioner? Dan yang terakhir, apakah ada permasalahan internal besar yang mengganggu keberlangsungan kegiatan Ignatian Brotherhood? Jika ada, apakah itu? Berikutnya yaitu metode penelitian dan akan dijelaskan oleh Darren. Baik, terima kasih Marcel. Sekarang saya akan mengambil alih dari sini. Untuk dari penelitian kami, metode penelitiannya akan dibagi menjadi 2, yakni ada pendekatan metode, jumlah narasumber dan jenis sampling, dan 3 indikator keberhasilan. Nah, dari penelitian kami ini menggunakan pendekatannya secara kualitatif yang bersifat deskriptif. Kami memilih penelitian bersifat kualitatif karena tidak bisa menghasilkan angka-angka grafik dan hasil yang pasti. Untuk subjek penelitian yang kami gunakan, subjek kami berjumlah sebanyak 11 orang yang tergabung dari beberapa anggota Presidium Legioner dan guru-guru yang berwenang dan mengikuti kegiatan Ignatian Brotherhood, terutama pada saat Ignatian Brotherhood saat itu. Penelitian ini menggunakan teori quota sampling, sehingga dapat memiliki data terhadap narasumber yang memiliki ciri-ciri atau sifat yang tertentu. Dalam penelitian kami menggunakan 3 metode pengumpulan data, yakni ada wawancara, observasi dokumentasi, dan observasi drive Ignatian Brotherhood. Untuk indikator keberhasilannya sendiri dari penelitian kami dapat membagi menjadi 3, yakni sudah maksimal, kurang maksimal, dan tidak maksimal. Dapat dikatakan maksimal apabila lebih dari 50% dari narasumber yang diwawancarai mengatakan bahwa anggota Presidium Legioner mengerjakan seluruh pekerjaannya dengan berkoordinasi dan dengan maksimal. Terus ada guru pendamping Ignatian Brotherhood memiliki pernyataan yang sesuai dengan Presidium Legioner. Dan terakhir, tidak ada masalah internal besar yang terjadi selama kegiatan Ignatian Brotherhood berlangsung. Untuk dikatakan kurang maksimal, dapat dikatakan jika lebih dari 50% narasumber mengatakan bahwa anggota Presidium Legioner sudah mengerjakan seluruh pekerjaannya dan berkoordinasi dengan baik, walaupun hasil yang didapatkan masih kurang maksimal. Lalu, guru pendamping Ignatian Brotherhood juga memiliki sebuah pernyataan yang sesuai dengan anggota Presidium Legioner. Dan terakhir, guru pendamping Ignatian Brotherhood memiliki sebuah pernyataan yang sesuai dengan anggota Presidium Legioner. Untuk terakhir, keberhasilan Ignatian Brotherhood dapat dikatakan tidak maksimal apabila koordinasi Presidium Legioner, apabila lebih dari 50% narasumber mengatakan bahwa anggota Presidium Legioner mengerjakan seluruh pekerjaannya dan berkoordinasi dengan tidak maksimal. Lalu ada guru pendamping Ignatian Brotherhood memiliki sebuah pernyataan yang berbeda dengan anggota Presidium Legioner. Dan terakhir, terdapat masalah internal besar yang terjadi selama kegiatan Ignatian Brotherhood berlangsung. Selanjutnya, pasti akan dilanjutkan oleh Christian Devon Hidayat. Silakan. Baik, terima kasih Darren atas presentasinya mengenai metode penelitian, di mana saat ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil dan juga pembahasan.
Untuk hasil dan juga pembahasan yang akan saya bahas di sini akan ada hasil dari pertanyaan ABC, pertanyaan utama yang sudah dipresentasikan oleh Marcel. Kemudian akan ada macam-macam masalah internal dan juga eksternal yang terjadi, mungkin yang besar dan juga yang kecil. Kemudian yang terakhir akan ada dokumentasi dari wawancara yang kami lakukan kepada narasumber. Baik, di sini yang pertama ada hasil dari pertanyaan utama yang A, yakni apakah koordinasi antar Presidium Legioner sudah maksimal, kurang maksimal, atau tidak maksimal. Di mana sesuai dengan bagan atau grafik yang sudah para audiens dan juga para hadirin sekalian bisa lihat di sini, yang bagian biru adalah para narasumber kami yang menjawab kalau koordinasi dari Presidium Legioner ini masih kurang maksimal, di mana perolehan nilai di sini ada 6 dari 11 narasumber atau sekitar 54,5% narasumber yang menjawab jawaban tersebut. Sedangkan untuk grafik yang berwarna merah, berarti 3 dari 11 narasumber atau 36,4% dari narasumber yang kami wawancarai menjawab koordinasi Presidium Legioner sudah maksimal. Dan juga yang terakhir untuk yang berwarna kuning, berarti untuk para narasumber kami menjawab kalau koordinasi Presidium Legioner tidak maksimal. Untuk perolehan nilainya sendiri ada 1 dari 11 narasumber, yaitu sekitar 9,1%. Kemudian untuk hasil dan pembahasan dari pertanyaan B, yakni apakah masih ada Presidium Legioner yang tidak bekerja dengan maksimal, sehingga mempengaruhi koordinasinya antar pihak Presidium Legioner. Sesuai dengan grafik yang bisa para audiens dan juga para hadirin sekalian lihat, di sini terdapat dua kubu ya, terdapat bagian merah dan juga terdapat bagian biru. Untuk grafik berwarna merah sendiri itu artinya para narasumber kami menjawab masih ada Presidium Legioner yang bekerja dan berkoordinasi dengan kurang maksimal. Lalu kemudian untuk yang berwarna biru artinya para narasumber kami menjawab kalau seluruh Presidium Legioner sudah bekerja dan berkoordinasi dengan maksimal. Untuk perolehan yang warna merah sendiri yang artinya para narasumber kami menjawab masih ada Presidium Legioner yang koordinasinya kurang maksimal, ada perolehan nilai 7 dari 11 narasumber, yaitu sekitar 63,6%. Sedangkan untuk yang berwarna biru, yaitu seluruh Presidium Legioner sudah bekerja dan berkoordinasi dengan maksimal, perolehan nilainya sekitar 4 dari 11 narasumber, yaitu sekitar 36,4%. Dan kemudian, untuk hasil dan pembahasan dari pertanyaan utama terakhir, yakni apakah masih ada permasalahan internal atau eksternal besar yang mengganggu keberlangsungan kegiatan Ignatian Brotherhood? Oke, baik. Untuk grafik di sini bisa dilihat ada juga yang berwarna merah dan berwarna biru. 8 dari 11 narasumber kami atau sekitar 72,7% menjawab tidak ada masalah internal atau eksternal besar yang terjadi, yaitu di sini ada bagan yang berwarna biru. Sedangkan 3 dari 11 atau sekitar 27,3% narasumber kami menjawab kalau masih ada masalah internal dan juga eksternal besar yang terjadi, di mana kalau misalkan di grafik ini berwarna merah. Untuk jawaban dari hasil dan pembahasan untuk nomor terakhir, ini tidak hanya jawaban yes or no, tapi di sini juga ada pembahasannya kembali dari persentase yang kecil, yang sekitar 27,3% menjawab masih ada masalah internal besar atau eksternal yang terjadi. Seperti tidak bisa menghadirkan dokter pada saat hari H, di mana dokter merupakan faktor terpenting dari sebuah acara. Kemudian juga koordinasi Presidium Legioner yang masih kurang, hingga menyebabkan miskomunikasi. Nah, selain masalah-masalah internal dan juga masalah eksternal yang besar yang terjadi, kita juga harus menyadari bagaimana masalah internal dan juga eksternal yang terjadi yang kecil di acara Ignatian Brotherhood. Yaitu di sini yang pertama ada barang-barang yang tertinggal di bus maupun di tempat pelaksanaan yaitu di Gunung Putri. Lalu juga ada pengunduran waktu di mana kita semua ketahui bahwa acara atau kegiatan Ignatian Brotherhood ini diundur waktunya sekitar 1 minggu. Dan juga kesigapan panitia yang kurang atau bisa disebut juga kurang gesit. Kemudian berikut adalah dokumentasi dari wawancara kami. Di sini kami hanya memasukkan beberapa dari dokumentasi karena seperti Pak Petrus kita tidak memasukkan dokumentasinya di sini. Di mana teman-teman dan juga para audiens hadirin semuanya bisa lihat di sini ada Ibu Rika, lalu ada Pak Dita, Miss Agatha, lalu juga ada Pak Sugeng, Bapak Evan, lalu ada Ketua OSIS kita ada Leonard Hazel, lalu ada Bu Ati dan juga Ketua Umum dari acara IB sendiri ada Ren Semawentan dan juga Nathanael Wilson Bong. Baik, untuk selanjutnya ini bisa disebut juga presentasi akhir ya dari
presentasi kelompok kami akan ada penutupan di mana kami akan mempresentasikan mengenai kesimpulan hasil dan juga kritik dan saran dari para narasumber kami. Untuk kesimpulan yang bisa kami dapatkan dari penelitian ini adalah koordinasi Presidium Legioner dalam keberhasilan kegiatan Ignatian Brotherhood dapat dinyatakan kurang maksimal. Berdasarkan dengan data wawancara dan observasi yang kami dapatkan berdasarkan 3 grafik di sini, maka bisa disebut juga koordinasi Presidium Legioner kurang maksimal. Sedangkan berdasarkan indikator yang tadi sudah dijelaskan oleh Darren, di sini 54,5% narasumber mengatakan koordinasi Presidium Legioner masih kurang maksimal. Di mana kalau untuk mencapai tahap kurang maksimal itu diperlukan perolehan suara lebih dari 50%. Sehingga di sini sudah lebih sekitar 4,5% dari yang dibutuhkan. Lalu masih ada Presidium Legioner yang tidak bekerja secara maksimal, di mana persentase perolehannya sekitar 63,6%, dan juga masih ada masalah internal besar yang terjadi. Walaupun di sini perolehan persentase suaranya sekitar 27,3%, namun di sini memang masih ada masalah internal besar walaupun terkadang tidak disadari oleh para narasumber kami. Kemudian, untuk kritik dan saran agar kegiatan Ignatian Brotherhood selanjutnya dapat lebih maksimal dan juga koordinasi Presidium Legioner dapat lebih maksimal lagi. Yang pertama, adanya tambahan waktu dalam bentuk tambahan hari ataupun menginap selama kegiatan berlangsung. Lalu memperbaiki koordinasi dengan pihak sekolah, mengecek terkait hal-hal yang detail, karena hal ini juga bisa menyebabkan miskomunikasi. Lalu berfokus kepada satu kepanitiaan, menambah permainan-permainan yang melatih kekompakan, karena di B ini ada kelompok-kelompoknya sendiri ya, yang sudah dibuat oleh panitia. Kemudian belajar melihat evaluasi kegiatan Ignatian Brotherhood sebelumnya, di mana untuk penelitian ini juga bisa digunakan sebagai dasar dari evaluasi. Kemudian juga mengurangi membentak para kanisian kelas 7 dan juga memikirkan kembali konsekuensi yang akan disepakati kepada para kanisian kelas 7. Kemudian menyiapkan waktu preparasi yang lebih ketika menggunakan kanisian-kanisian dari luar sebagai panitia. Dan juga yang terakhir lebih efektif dalam berkoordinasi dan berkomunikasi dengan panitia lain. Oke, mungkin untuk presentasi dari saya dari hasil pembahasan dan juga penutupan, sekian saya kembalikan kepada Marcel. Oke, jadi sekian presentasi dari penelitian kami yaitu kelompok sosial humaniora 12. Terima kasih atas perhatiannya. Ad Maiorem Dei Gloria.